Halo, selamat pagi. Perkenalkan, saya Alexius dari SMP dan SMA 1 Prestisius Asisi Pontianak. Pada hari ini 23 November tahun 2020, tepat pukul 8.30, saya akan melakukan perekaman video praktik mengajar. Selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Pagi Pak. Apa kabar? Pagi Pak. Baik Pak. Baik Pak. Oke, terima kasih. Sebelum kita melanjutkan kegiatan belajar kita, mari kita awali dulu dengan berdoa. Silahkan Ketua Kelas Weli pimpin teman-temannya dalam berdoa. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Weli. Oke, ini adalah tata tertib yang harus diikuti untuk kegiatan belajar pada hari ini. Bisa terlihat dengan baik? Bisa Pak. Bisa Pak. Oke. Bisa Pak. Tata tertib, ikuti seluruh kegiatan belajar dengan sungguh-sungguh. Nyalakan kamera saat kegiatan Zoom, aktif saat kegiatan diskusi, saat guru atau teman lain berbicara. Peserta didik lain dimohon untuk tidak mengaktifkan speaker atau unmute supaya tidak mengganggu. Kemudian ini skenario pembelajaran kita hari ini. Pembukaan kita akan melakukannya di Zoom, kemudian nanti kita akan lanjut di Google Classroom untuk belajar secara mandiri. Di sana sudah ada materi, kemudian berdiskusi, kemudian mengerjakan LKPD. Selanjutnya kita akan kembali lagi ke Zoom nanti untuk presentasi seperti biasa. Setelah kita berdiskusi di Google Classroom, kemudian presentasi di Zoom. Berikutnya kita ke penutup. Suara saya bisa terdengar dengan jelas? Bisa Pak. Oke. Sebelum kita lebih jauh, tolong dipersiapkan alat tulis, kemudian buku-buku yang akan kita gunakan hari ini dipersiapkan ya, supaya nanti begitu kita masuk ke materi tidak perlu repot-repot lagi. Kemudian Bapak akan mengecek dulu kehadirannya. Masih ada 3 orang yang belum hadir ya, di sini sudah 4 orang yang belum hadir. Nanti kita akan tetap tunggu, biasa mungkin terkendala sinyal. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Minggu lalu ada yang masih ingat kita belajar apa ya? Elastisitas harga permintaan dan penawaran. Elastisitas harga permintaan dan penawaran. penawaran. Oke, masih ingat, bagus. Ada yang masih ingat apa saja faktor yang mempengaruhi elastisitas itu? Ada 3 faktor Pak. Oke, bisa sebutkan? Ada 1 adanya barang pengganti. Adanya 2 barang. kebutuhan Oke. pengganti. 2 kebutuhan. 3 waktu Pak. Oke, ada 3, adanya barang pengganti, kebutuhan, dan waktu. Oke, hebat ya, masih ingat semua. Oke. Bapak akan menayangkan gambar berikut ini. Silahkan perhatikan baik-baik. Ada nampak gambarnya? Nampak Pak. Oke, perhatikan baik-baik. Oke, sudah dilihat gambarnya? Sudah Pak. Oke, Bapak ingin bertanya. Dari gambar yang tadi, ini ya, ada yang ingin memberikan pendapatnya, ini tentang apa? Halo? Pasar modern dan pasar tradisional Pak. Pasar modern dan pasar tradisional.
Ada yang masih ingin memberikan komentarnya atau pendapatnya? Willy? Pasar, Pak. Pasar, oke, Yang di atas pasar online, pasar online. Ada yang pasar tradisional dan pasar modern. ada yang biasa berbelanja di pasar online. Anak-anak, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Oke, silahkan diperhatikan baik-baik. Bisa terlihat? Melalui model pembelajaran Discovery Learning, peserta didik dapat mendeskripsikan pengertian pasar dan menganalisis struktur pasar, menyajikan pengamatan tentang jenis-jenis pasar, serta penarikan kesimpulannya dengan jujur, disiplin, tanggung jawab, dan teliti dengan satu, menyimpulkan pengertian pasar. Kemudian yang kedua, menganalisis peran pasar dalam perekonomian. Yang ketiga, membandingkan macam-macam pasar. Yang keempat, membuktikan peran iptek, ilmu pengetahuan terhadap perubahan jenis dan struktur pasar. Kemudian yang kelima ini keterampilannya mempresentasikan hasil pengamatan tentang pasar melalui media massa, berita, dan lingkungan sekitar. Oke, ini materi kita pada hari ini. Yang pertama pengertian pasar, kemudian nanti kita akan belajar ciri-ciri pasar, berikutnya fungsi pasar, struktur pasar, klasifikasi pasar, dan jenis pasar. Baik anak-anak, penilaian yang akan Bapak lakukan selama pembelajaran hari ini, yang pertama ada penilaian sikap. Ini melalui pengamatan. Selama proses pembelajaran ini Bapak mengamati para peserta didik semua, siapa yang aktif, kemudian siapa yang rajin bertanya. Kemudian penilaian kedua ada penilaian pengetahuan, nanti melalui diskusi kelompok. Kemudian ada LKPD di sana. Yang ketiga ada penilaian keterampilan, yaitu nanti dari presentasi yang akan disampaikan oleh kelompok. Nah, untuk selanjutnya materi pada hari ini dapat dipelajari di Google Classroom. Google Classroom-nya sudah join semua ya di Google Classroom. Nanti di sana sudah ada bahan ajar, silahkan nanti dibaca secara mandiri. Kemudian ada bahan diskusi, kemudian ada LKPD, silahkan dikerjakan. Oke anak-anak semua, untuk selanjutnya kita bertemu di Google Classroom. Oke, sampai bertemu di Google Classroom. Silahkan masuk ke Google Classroom. Oke, Pak. Oke, Pak. Silahkan berdiskusi di sana.
Sudah selesai berdiskusi. Sekarang waktunya kita akan presentasi. Masing-masing kelompok silakan nanti perwakilannya untuk menyampaikan hasil diskusinya. Kelompok Weli, ayo silakan Weli untuk mewakili kawan-kawannya menyampaikan hasil diskusinya. Silakan. Baik, Pak. Soal diskusi kami yaitu nomor 2, yaitu kami disuruh memperhatikan gambar terlihat pada gambar di atas yang diberikan lebih rapi dan bersih karena sayuran-sayuran atau buah yang dijual disusun lebih rapi dan yang di atas merupakan pasar modern. Sedangkan pada gambar di bawah terlihat berantakan dan kurang terjaga kebersihannya, yaitu pasar tradisional. Kedua pasar pada gambar memiliki perbedaan. Pasar di atas terlihat rapi, sedangkan pasar di bawah terlihat lebih berantakan. Oke, terima kasih Weli untuk kelompok 2 ya Weli. Ada anggota kelompok lain mungkin menambahkan atau memberikan komentar? Tidak ada ya. Kelompok yang mana yang sudah siap untuk presentasi? Kelompok 3? Iya, Pak. Oke, silakan. Menurut kami, dalam soal nomor 3 itu adalah barang dan jasa yang dijual menggunakan alat pembayaran yang sah seperti uang plat. Kegiatan ini merupakan bagian dari perekonomian. Ini adalah pengaturan yang memungkinkan pembeli dan penjual untuk item pertukaran. Persaingan sangat penting dalam pasar dan memisahkan pasar dari perdagangan. Pasar sendiri diklasifikasikan menjadi 2 jenis, yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Oke, terima kasih untuk kelompok 3 ya. Oke, terima kasih kelompok 4. Silakan kelompok 4 untuk kawan-kawan di kelompok 4 mau untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Atau kelompok 1 sudah siap? Tadi di Google Classroom sudah banyak jawaban saya lihat. Kelompok 1. Oke, Pak. Oke, Cerlen, silahkan Cerlen. Nomor 1 itu kami membahas tentang bagaimana pendapat Anda menurut kita ya mengenai pengertian pasar tidak terbatas pada tempat. Kalau hasil diskusi itu menurut kami pasar tidak terbatas pada tempat, yaitu walaupun tempat yang sesuai pasar itu masih bisa tetap berjalan seperti sebagaimana mestinya. Contohnya kalau kita membuka pasar online yang menggunakan aplikasi online, walaupun dia menggunakan aplikasi online, tetapi kita masih tetap bisa membuka pasar dan kita juga tetap bisa menjualkan produk, jasa ataupun barang yang ada secara online lewat aplikasi online. Begitu, sekian dari kelompok kami. Oke, terima kasih. Kelompok 1 sudah menjawab dengan baik. Kelompok 4 silahkan. Ada yang ingin mewakili kelompoknya untuk menjawab soal nomor 4. Baik. Atau Nomor 4. Kelompok 4. Bagaimana cara kita menentukan? Silakan. Nomor 4. Bagaimana cara kita menentukan pasar yang ideal untuk melakukan transaksi dalam pemenuhan kebutuhan hari? Jawab. Menentukan jenis pasar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tidak dapat diperkirakan, karena setiap jenis pasar tentunya berbeda-beda dan memiliki kelebihannya masing-masing. Jika kita membutuhkan barang yang tidak ada di pasar tradisional, kita tentunya akan mencari di pasar modern ataupun pasar online. Begitupun sebaliknya, jika barang yang kita butuhkan tidak ada di pasar modern. Oke, cukup ya.
Oke, terima kasih. Terima kasih atas hasil diskusinya yang sudah dipresentasikan dengan baik. Saya yakin anak-anak sudah luar biasa aktif di diskusi kelompoknya. Welly ingin memberikan kesimpulannya? Oke, Pak. Gimana Welly? Menurut saya, kesimpulannya adalah pasar adalah tempat penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan transaksi jual beli. Oke, terima kasih Welly. Yang lain ada yang ingin menyampaikan kesimpulannya? Charlen mungkin? Saya, Pak. Oke, terima kasih. Menurut saya materi tentang ini kan tentang pasar. Kalau menurut saya kesimpulannya itu pasar itu di mana tempat terjadinya bertemunya para pembeli dan juga para penjual untuk melakukan transaksi harga dari barang yang akan dibeli atau dipesan. Jadi di sini itu pasar dalam melakukan transaksi itu biasanya kita sering melihat bagaimana kita melakukan transaksi antara pembeli dan penjual itu secara langsung. Tapi itu juga bisa dilakukan secara tidak langsung. Seperti kita membeli sesuatu barang secara online karena kita menggunakan aplikasi, maka transaksi harga dilakukan secara tidak langsung melalui perantara yaitu dengan aplikasi atau kita menggunakan media sosial ataupun gadget. Oke, terima kasih Charlen, sudah bagus, sudah memberikan kesimpulan yang bisa kita ambil pada hari ini, yaitu pasar adalah suatu daerah, tempat, wilayah atau area tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi pertukaran barang atau perdagangan dengan alat tukar yang sah. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli. Maka dari itu, pasar bisa berada di mana saja, tidak terbatas pada ruang dan tidak terbatas pada waktu. Inilah yang Bapak tanyakan tadi pada soal diskusi yang pertama. Bapak sendiri memberikan kesimpulan bahwa pasar itu adalah kumpulan orang-orang yang melakukan transaksi jual beli, ya, harus ada transaksi, ada barang yang diperjualbelikan, maka terjadilah pasar. Kita sudah menarik kesimpulan. Selanjutnya Bapak ingin bertanya kepada beberapa siswa mengenai pembelajaran kita pada hari ini. Kita refleksi kita mengenai manfaat materi yang sudah kita pelajari pada hari ini. William sepertinya siap nih. Menurut William, apa manfaat kita mempelajari pasar yang baru kita laksanakan? Agar kita bisa berkomunikasi terhadap penjual. Oke, terima kasih. Yang lain mungkin ingin memberikan jawabannya. Brian Bong. Brian Bong. Menurut Brian Bong, apa manfaat kita mempelajari tentang pasar? Manfaatnya bisa terjadi antara penjual dan pembeli. Itu aja, Pak. Oke, terima kasih. Yang lain? Ropin, silakan Ropin. Ada Ropinnya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya,
menurut para peserta didik semuanya, bagaimana mengenai proses pembelajaran kita hari ini? Apakah materi yang mudah dipahami atau bagaimana? Silahkan berikan pendapatnya. Welly. Iya Pak, Oke, Welly, silahkan. menurut saya pembelajaran hari ini gampang dimengerti Pak. Oke, terima kasih. Menurut Lydia, apa yang harus diperbaiki dalam proses pembelajaran supaya kedepannya bisa lebih mudah begitu? Silahkan. Nggak ada Pak, pelajaran kayak gini udah bagus Pak. Oke. Belajar kayak gini udah bagus. Oke, terima kasih Lydia Francisca. Ini materi terakhir di KD ini. Maka pada pertemuan selanjutnya kita akan mengadakan penilaian harian. Baik, anak-anak semuanya, terima kasih. Pada hari ini kita sudah selesai belajar secara mandiri di Google Classroom, kemudian berdiskusi dan menyampaikan presentasinya. Kemudian kita menarik kesimpulan. Sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Jangan lupa terus belajar. Bapak sangat percaya bahwa anak-anak ini adalah anak-anak yang hebat, anak-anak yang mau belajar dimanapun, kapanpun, menggunakan apapun kita belajar. Kemudian tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah, gunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Baik anak-anak yang hebat, terima kasih sudah aktif pada hari ini dalam kegiatan pembelajaran kita. Saya percaya bahwa anak-anak ini adalah anak-anak yang hebat dan luar biasa. Oke, kita akan mengakhiri kegiatan belajar hari ini. Kita akan akhiri dengan berdoa. Silahkan Welly pimpin lagi kawan-kawannya untuk berdoa. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Welly. Terima kasih para peserta didik yang hebat semuanya. Bapak akhiri pertemuan pada hari ini. Selamat pagi. Sampai jumpa. Pagi Pak.